Di sini saya memilih halaman 94, menjelaskan alat-alat optik. Perhatikan ketiga gambar berikut. Ketiga alat pada gambar 5.8 merupakan contoh dari alat optik yang menggunakan lensa sebagai salah satu penyusunnya. Coba carilah informasi mengenai ketiga alat tersebut melalui berbagai referensi seperti buku dan internet. Catatlah informasi yang Anda peroleh di buku tugas Anda mengenai ketiga alat optik pada gambar 5.8. Jelaskan mengenai fungsi dari ketiga alat tersebut beserta proses pembentukan bayangan yang dihasilkan. Gambar pertama yaitu loop. Pengertian loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang berupa lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas. Fungsi dan kegunaan loop. Loop berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil atau renik sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas dan tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Kegunaan loop juga bisa dipakai untuk menciptakan api. Bagian-bagian loop. 1. Tungkai loop. Tungkai atau penggunaan loop digunakan pengamat untuk memegang loop pada proses penggunaannya. Tungkai ini dipisahkan dengan lingkaran pegangan lensa. 2. Skru pengendali. Skru penghubung ini berfungsi menghubungkan antara tungkai loop dengan kepala loop. Berupa logam tipis yang juga berfungsi menguatkan pegangan kepala loop terhadap lensa cembungnya. 3. Kepala loop atau bingkai loop. Lingkaran yang penuh digunakan sebagai bingkai dari lensa cembung pada loop. Bingkai ini mirip dengan kacamata yang memegang lensa, akan tetapi bingkai kepala loop berupa lingkaran penuh. 4. Lensa cembung loop. Loop menggunakan lensa cembung yang berfungsi memperbesar benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Perbesaran loop. Memanfaatkan lensa cembung sebagai loop, benda harus diletakkan di ruang I lensa 0 kurang dari S kurang dari F sehingga bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pengamatan dengan loop memiliki dua kelas akomodasi, yaitu akomodasi maksimum dan tak berakomodasi. Perbesaran angular loop dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi dinyatakan sebagai berikut. Mata berakomodasi loop M sama dengan Sn bagi F tambah 1. Mata tak berakomodasi M sama dengan Sn bagi F. M sama dengan perbesaran angular Sn titik dekat mata satuannya meter, F jarak fokus lensa satuannya meter. Mata berakomodasi maksimum. Pembentukan bayangan pada mata berakomodasi maksimum. Mata tak berakomodasi. Pembentukan bayangan pada mata tak berakomodasi. Gambar kedua yaitu mikroskop. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran atau bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Perhatikan bagian-bagian mikroskop pada gambar berikut dengan seksama. Penjelasan mengenai bagian-bagian mikroskop sebagai berikut. 1. Lensa okuler untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. 2. Lensa objektif untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. 3. Tabung mikroskop atau tubus untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. 4. Makrometer atau pemutar kasar untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. 5. Mikrometer atau pemutar halus untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. 6. Revolver pemutar lensa untuk mengatur perbesaran lensa objektif. 7. Reflektor atau cermin pengatur untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melewati lubang yang ada di meja objek. 8. Diafragma untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk sehingga pengamat bisa menentukan jumlah cahaya yang masuk. 9.
kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin serta memfokuskan cahaya untuk menuruni objek pengamatan. 10. Meja mikroskop untuk meletakkan objek yang diamati dalam sebuah penelitian. 11. Penjepit kaca atau klip sebagai pelapis objek agar objek tidak bergeser-geser saat pengamatan sedang berlangsung. 12. Lengan mikroskop sebagai pegangan pada mikroskop. 13. Kaki mikroskop sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Penggunaan mikroskop. Perbesaran total dan panjang mikroskop saat mata berakomodasi maksimum dan saat tidak berakomodasi sebagai berikut. A. Mata berakomodasi maksimum. Pada mata berakomodasi maksimum, perbesaran total mikroskop M dinyatakan dengan persamaan berikut. M sama dengan M objektif kali M okuler. M sama dengan S aksen OB bagi SOB dalam kurung SN bagi FOK tambah 1 tutup kurung. Panjang mikroskop atau jarak tembus merupakan jarak pusat antara kedua lensa dan dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan S aksen OB tambah SOK. B. Mata tak berakomodasi. Pada mata tak berakomodasi, perbesaran total mikroskop dinyatakan dengan persamaan berikut. M sama dengan S aksen OB bagi SOB dalam kurung SN bagi FOK. Panjang mikroskop atau jarak tembus merupakan jarak pusat antara kedua lensa dinyatakan dengan persamaan berikut. D sama dengan S aksen OB tambah FOK. Keterangan M sama dengan perbesaran mikroskop, FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif dengan besaran M atau cm, FOK jarak fokus lensa okuler dengan besaran meter atau cm. D. Panjang mikroskop dengan besaran M meter atau cm. SN jarak titik dekat normal dengan besaran meter atau cm. S aksen OB jarak bayangan benda dari lensa objektif dengan satuan meter atau cm. SOK jarak bayangan benda pertama terhadap lensa okuler dengan satuan meter atau cm. Pembentukan bayangan mikroskop mata berakomodasi maksimum. Pembentukan bayangan mikroskop mata tak berakomodasi. Yang ketiga, teropong prisma. Pengertian teropong prisma. Teropong prisma adalah alat untuk melihat benda yang jauh tetapi bayangan tidak berbalik. Lensa-lensa pada teropong prisma sama dengan teropong bumi, tetapi pada teropong prisma terdapat prisma yang dapat membalikkan bayangan benda sehingga bayangan yang dilihat mata tidak terbalik. B. Teropong prisma. Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dan lensa okuler, dan dua pasang prisma kaca siku-siku sama kaki. Teropong prisma disebut juga teropong binokuler karena menggunakan dua buah lensa okuler dan karena pengamat dapat melihat dengan dua mata, maka kesan bayangan yang diperoleh adalah sebagai bayangan tiga dimensi atau stereoskopis. Fungsi teropong ini sama dengan teropong bumi. Jika pada teropong bumi dilengkapi dengan lensa pembalik, sedangkan teropong atau teleskop prisma dilengkapi dengan prisma siku-siku. Fungsi prisma ini untuk membalikkan bayangan. Oleh karena itu, teropong prisma lebih pendek. Gambar teropong prisma. Teropong prisma. Untuk memperpendek teropong, lensa pembalik diganti dengan dua prisma sama kaki yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Kedua prisma disusun bersilang satu sama lain. Bayangan dibalik melalui 4 kali pemantulan total dari permukaan prisma-prisma yang akan memantulkan bayangan secara sempurna. Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik.
bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat mata tegak terhadap arah benda semula dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi. Prinsip kerja teropong prisma. 1. Sinar masuk melalui lensa objektif atau depan. 2. Kemudian mengalami pemantulan pada sebuah prisma atau sinar berbalik arah tetapi pindah pada lintasan yang berbeda. 3. Sinar mengalami sisi prisma yang lain sehingga mengalami proses seperti nomor 2. 4. Sinar menuju lensa okuler atau dekat dengan mata. 5. Proses selanjutnya adalah kita yang menggunakan teropong tersebut seperti melihat benda secara langsung. Prinsip kerja teropong prisma. Pada binokuler tertulis angka 7 x 45 dan 8 x 50 dan seterusnya. Angka di depan 7 kali dan 8 kali merupakan ukuran perbesaran lensa dari binokuler. Misalnya binokuler dengan perbesaran 7 kali berarti binokuler tersebut menawarkan kemampuan untuk melihat benda 7 kali lebih dekat. Namun semakin tinggi nilai perbesaran lensanya akan sangat terpengaruh dengan fokus dan getaran yang kita timbulkan. Perbesaran yang terlalu besar memerlukan alat bantu seperti tripod untuk memegangnya agar dapat difokus pada objek yang dituju. Selanjutnya, angka di belakangnya 45 dan 50 menunjukkan diameter lensa objektif dan binokuler tersebut. Semakin besar diameter lensa objektif, berarti semakin banyak cahaya yang masuk dan dapat difokuskan ke mata. Jadi, binokuler yang dapat digunakan pada malam hari atau cahaya suram biasanya memiliki diameter lensa objektif lebih dari 50 mm. Besarnya diameter lensa ini mempengaruhi berat dari binokuler tersebut. Semakin besar diameternya juga berdampak pada komponen yang lain sehingga binokuler akan lebih berat juga. Perbesaran teropong MA sama dengan FOB kali FOK. Keterangan MA sama dengan perbesaran teropong, FOB sama dengan fokus lensa objektif, FOK sama dengan fokus lensa okuler. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.